Selanjutnya, bab 861, Kaisar Sungai Pedang. Lebih dari 200 kaisar di sana, semuanya tertegun menyaksikan Luo Feng begitu saja pergi. Tidak ada dari mereka yang merasa itu adalah aib. Sepanjang hidup mereka yang panjang, mereka semua telah mengalami situasi hidup atau mati berkali-kali. Dan mereka semua memiliki seperangkat aturan tertentu. Mungkin wajar bagi mereka untuk ingin mencuri harta karun menara pengorbanan dari seorang prajurit yang lebih lemah, bahwa ia tidak layak untuk memegangnya. Tapi manusia sebelumnya, apakah ia lemah? Panah berat berada dalam koma, binatang darah telah melarikan diri, lonceng ungu dan 13 kaisar lainnya semuanya dibunuh oleh pedangnya. Jenis hasil seperti ini, siapa dari 200 kaisar di sini yang bisa melakukannya? Kuat, terlalu kuat. Dalam sekejap itu, 13 kaisar gugur, menakutkan. Lonceng ungu yang tercela, ia bahkan memanggil kita sebelum ia mati. Ia benar-benar memiliki rencana jahat. Ia tahu bahwa bahkan binatang darah dan panah berat tidak bisa berurusan dengan manusia ini. Namun ia memanggil kita. Ia benar-benar pantas mati. Lonceng ungu pantas mati. Kelompok kaisar di sana semua mengobrol. Performa Luo Feng sebelumnya benar-benar telah menaklukkan mereka semua. Itu membuat mereka menghormatinya. Tanpa ragu, ia adalah prajurit kuat sejati. Dan bagi prajurit mutlak seperti itu, untuk memegang harta karun, itu adalah hal yang wajar. Jika prajurit seperti itu tidak layak untuk memegang harta karun itu, siapa di antara lebih dari 200 kaisar ini yang layak? Manusia yang itu, meskipun ia tampak rendah, kekuatannya jelas tidak pucat dibandingkan dengan kaisar batas. Mulai sekarang, ada satu lagi prajurit mutlak yang harus kita takuti di medan perang ke-27 ini, manusia Yang. Apakah manusia ini tidak punya gelar? Kita hanya mengenalnya sebagai Yang, kita belum pernah mendengar gelarnya. Belum pernah dengar. Kami juga belum pernah dengar. Kerja pedangnya sangat indah, setiap tebasan membentuk sungai yang bertahan lama. Satu tebasan saja menghasilkan satu kaisar yang gugur, dan 13 tebasan di seluruh langit membunuh 13 kaisar. Dari apa yang saya lihat, kita harus memanggilnya Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Sungai Pedang, nama yang tidak buruk. Saat saya mendengar nama itu, saya ingat apa yang terjadi. Saat kelompok kaisar yang menonton berdiskusi, mereka semua sepakat pada gelar untuk manusia itu. Beberapa prajurit diberi gelar mereka dari beberapa kekuatan super selama hari-hari pejabat atau hari-hari kaisar mereka. Namun yang lain dinamai melalui insiden yang menakutkan atau hasil pertempuran yang membuat semua orang sepakat pada satu nama bersama. Tanpa ragu, jenis yang terakhir memiliki kemampuan persuasif yang lebih besar. Pertempuran untuk harta karun menara pengorbanan dengan demikian berakhir, dan hasil pertempuran berakhir dengan gelar Kaisar Sungai Pedang. Ia telah membunuh 14 kaisar dan menempatkan kaisar batas dalam koma. Ia bahkan mengejar kaisar binatang darah pergi. Hasil seperti itu membuat gelarnya menyebar lebih cepat. Camp Automaton memiliki dunia virtual mereka. Di dalamnya, lebih dari 200 kaisar telah membicarakannya dengan teman-teman mereka dan menggambarkan kekuatannya. Dari 100 menjadi puluhan ribu, dan puluhan ribu menjadi jutaan. Camp Book, Camp Manusia, Camp Iblis, semua orang segera menerima berita tentang itu. Dan karena berita itu sangat menakutkan, siapapun yang mendengarnya menyebarkannya lebih jauh. Apa? 14 kaisar gugur. Panah berat dalam koma. Itu kaisar batas. Bagaimana ia bisa kalah begitu parah? Manusia Kaisar Sungai Pedang? Kaisar Sungai Pedang terlalu kuat. Apakah ia sekuat itu? Dan satu yang berhasil melarikan diri, Kaisar Binatang Darah, secara alami mendengar diskusi di kamp. Kamp ini adalah pangkalan otomaton terdekat dengan benua Yanji. Dan berita itu secara alami menyebar seperti api. Ia secara alami menjadi batu loncatan bagi nama Kaisar Sungai Pedang untuk naik.
Berita tentang binatang darah yang melarikan diri karena ketakutan menyebar dengan cepat. Sampah, ia menggertakkan giginya. Manusia itu hanya mengandalkan kristal dewa api terkuat. Jika ia tidak memilikinya, bagaimana ia bisa berurusan dengan saya? Sampah, sampah yang tercela. Ia melolong di dalam. Ia juga telah menerima panggilan dari beberapa teman bersama dengan email, menanyakan tentang apa yang terjadi. Ini membuatnya sulit untuk hidup. Tubuh abadi saya rusak parah, kehilangan 42%. Jika saya terus di sini dalam perang wilayah luar, musuh-musuh saya pasti akan berurusan dengan saya saat saya lemah. Sudah waktunya saya kembali keras dan memulihkan diri. Binatang darah mengambil titik perjalanan pangkalan dan kembali ke wilayah automaton. Melalui area terpencil di wilayah itu, ia teleportasi melalui negeri dewa. Di dalam negeri dewanya yang luas, Weng, sebuah kuil melayang di dalam puncak tertinggi negeri dewa. Dan tiba-tiba, cahaya berwarna darah yang menyilau menyelam seluruh negeri dewa. Rumput, dataran, gunung, pulau, dan wilayah lain memiliki pria dan wanita bermata tunggal yang tak terhitung jumlahnya yang melihat ke atas ke cahaya itu. Setelah itu mereka semua berlutut dengan gembira. Triliunan orang seperti itu berteriak dalam ibadah dalam bahasa mereka sendiri. Dewa, dewa, dewa. Lautan teriakan memenuhi seluruh negeri dewa. Di dalam inti negeri dewa, di dalam kuil, binatang darah duduk di tahtanya dan mendengar panggilan dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di negeri dewanya. Ia mulai tersenyum saat suasana hatinya mulai cerah. Seberkas cahaya yang jauh terbang dan lebih banyak berkas menembak. Semuanya memasuki kuil. Dalam sekejap, 9 keabadian standing di dalamnya. Ini semua adalah budak jiwa. Oleh karena itu, secara alami mereka sepenuhnya setia kepadanya. Namun, hanya 2 dari mereka yang merupakan ras yang sama dengan binatang darah. Sisanya adalah dari ras lain. 9 keabadian dan hanya 1 kaisar. Sisanya adalah pejabat. Tuan, ke-9 dari mereka membungkuk dengan hormat. Mulai sekarang, saya akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya akan muncul setelah 100 juta tahun. Dan wilayah saya akan diserahkan kepada Banowar untuk diurus. Suaranya menggelegar di dalam kuil setinggi lebih dari 10.000 kilometer. Ya Tuan, seorang keabadian berkepala ular menjawab dengan hormat. Tuan, cedera Anda, seorang pria bermata tunggal berkata dengan cemas di bawah. Kalian semua bisa pergi. Binatang darah berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, ke-9 dari mereka membungkuk dengan hormat dan pergi, hanya meninggalkan binatang darah di kuilnya. Ia sudah tenang sekarang, bergumam, Kaisar Sungai Pedang. Meskipun ia marah, ia mengakui betapa menakutkannya musuh Kaisar Sungai Pedang. Untuk menghasilkan 2 kristal dewa api terkuat, bahkan seluruh kekayaannya sendiri tidak cukup untuk membeli 2. Dan Kaisar Sungai Pedang bahkan berhasil menahan ledakan penuh. Hanya 2 poin ini saja yang membuat Kaisar Sungai Pedang menakutkan. Anda tidak punya nama sebelumnya, dan sekarang Anda telah menjadi terkenal saat saya menjadi batu loncatan Anda. Namun, saya tahu bahwa Kaisar yang mampu menahan ledakan kristal terkuat pasti akan mencapai lebih banyak di masa depan. Ia bergumam, kecuali saya menerobos untuk menjadi kesatria, akan sulit bagi saya menandingi Anda. Saya akan muncul 100 juta tahun kemudian. Rumble, pintu kuil tertutup dan ia memulai jalan panjangnya pemulihan. Sebenarnya, bagi makhluk seperti binatang darah, mereka semua memiliki rentang hidup yang sangat panjang, sama seperti Yan sejati. 100 juta tahun hanyalah bagian pendek dari hidup mereka, dan tinggal tertutup selama waktu itu adalah hal yang sangat normal bagi mereka. Di dalam kota primal chaos semesta primal, Yan sejati selalu mengamati pertumbuhan Luo Feng. Ketika Yang melepaskan kekuatannya dan membunuh 14 kaisar, meninggalkan panah berat koma dan binatang darah melarikan diri, mendapatkan sendiri gelar Kaisar Sungai Pedang, Yan sejati segera mengetahuinya melalui ras yang tak terhitung jumlahnya yang menyebarkan berita. Luar biasa. Meskipun ia menggunakan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, Luo Feng masih hanya penguasa sektor.
Bagaimana ia bisa menjadi begitu kuat? Bahkan Kaisar Puncak dibunuh olehnya, dan Kaisar Batas ditinggalkan dalam koma? Yan sejati tertegun. Tidak peduli apa, Luo Feng masih penguasa sektor. Banyak harta karun memiliki persyaratan yang ketat untuk digunakan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, sulit untuk melepaskan kekuatannya. Armor Jenderal membutuhkan kekuatan 100 penguasa sektor dalam fondasi untuk digunakan. Luo Feng memilikinya karena ia telah menjadi prajurit hitam, dilatih dalam volume kedua manual tanpa nama, dan menggunakan transformasi Dewa Binatang. Itulah mengapa ia bisa menggunakan armor Jenderal. Jelas bahwa bahkan dengan harta karun, masih sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu. Yan sejati. Sebuah suara menggelegar bergema di dalam pikiran Yan sejati. Yan sejati terkejut. Ia segera menjawab dengan hormat, pemimpin kota primal Chaos. Berita tentang Luo Feng menjadi Kaisar Sungai Pedang harus dirahasiakan sepenuhnya. Itu tidak bisa disebarkan. Suara yang menggelegar bergema di dalam pikirannya. Ya, di dalam reruntuhan primal, di tengah-tengah mayat-mayat yang luas di sekitarnya, pemimpin kota duduk diam di dalamnya. Meskipun Luo Feng mengandalkan kristal Dewa Api, racun Feimo, dan sayap Shao, ia masih hanya penguasa sektor, dan ia bahkan menggunakan tubuh buminya untuk melakukan begitu banyak. Meskipun ia memperhatikan Luo Feng, ia masih salah satu makhluk puncak dari kemanusiaan itu sendiri. Banyak masalah penting ditangani olehnya, dan banyak masalah yang bahkan lebih kritis semuanya diselesaikan olehnya. Ia paling-paling sesekali memeriksa Luo Feng. Ia sangat jelas, semesta itu adil. Seberapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskan oleh penguasa sektor, bahkan dengan banyak harta karun, membuat Kaisar Batas jatuh ke dalam koma, betapa sulitnya itu. Apakah itu terkait dengan armor Raja Yanshan, tetapi teknik yang digunakan oleh ras Yanshan sendiri hilang, dan persyaratan pada tubuh sangat ketat. Biasanya hanya kaisar rendah yang dapat sepenuhnya menggunakan armor raja. Murid saya, dapatkah tubuh buminya memicu kekuatan armor raja? Ia berkata dengan lembut, sepertinya saya harus mencari waktu untuk berbicara dengannya dengan benar. Kaisar Sungai Pedang. Menarik, ia mampu menerima gelar kaisar di tingkat penguasa sektor. Ia kemudian menutup matanya dan berhenti memikirkan Luo Feng, karena ia harus fokus pada kesulitan yang dialami tubuh sejatinya. Selanjutnya, bab 862, Jam Kuno. Ketika nama Kaisar Sungai Pedang menyebar, banyak kaisar yang telah didekati Luo Feng segera menghubunginya. Mereka sangat bersemangat dengan sapaan mereka. Luo Feng awalnya masih berurusan dengan mereka, saya terpaksa melakukannya. Binatang darah dan panah derat keduanya ingin membunuh saya. Saya tidak punya pilihan selain memberikan segalanya, makanya berakhir seperti itu. Keberuntungan, hanya keberuntungan. Haha, terima kasih. Setelah berurusan dengan beberapa teman, ia tidak mau repot lagi dan mematikan penerimaan semesta virtualnya. Di dalam dunia internalnya, Luo Feng berarmor perak berdiri di puncak gunung, melihat beberapa harta karun yang tergeletak di sana. Para kaisar itu memiliki jubah kuno, senjata yang kuat, dan armor yang tampaknya khusus dan sempurna, serta beberapa cincin dunia dan ruang angkasa. Pandangan Luo Feng secara alami tertuju pada jam kuno. Jam kuno, Luo Feng berpikir, saya lebih baik memeriksanya dengan hati-hati. Untuk memeriksa jam kuno ini, ia mengirim tubuh buminya ke dunia internal. Adapun di luar, ia membiarkan binatang bertanduk emas dengan sayap Shao bersembunyi di dalam sebuah gua. Dalam hal kekuatan, binatang itu jauh lebih kuat daripada tubuh buminya, karena ia tidak takut pada prajurit manapun di luar. Kata-kata ini, jam kuno itu memiliki kata-kata kompleks yang tak terhingga jumlah di atasnya. Mereka adalah huruf blok, tetapi tidak seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Babata, apakah Anda mengenali kata-kata ini? Ia bertanya secara mental. Babata sering mencari melalui jaringan semesta virtual, dan bahasa apapun yang bisa dicari Luo Feng dengan statusnya telah sepenuhnya dihafal oleh Babata. Saya tahu bahasa yang tak terhitung jumlahnya, namun saya belum pernah melihat yang ini sebelumnya, jawab Babata. Luo Feng mengangguk dan tidak bertanya lagi, dan mengumpulkan fokusnya pada jam itu. Tingginya sekitar 3 meter dan memiliki diameter mendekati 3 meter. Ada juga kata-kata yang tak terhitung jumlah di atasnya.
Dari kelihatannya, kata-kata ini tampaknya memiliki beberapa hubungan, hampir seperti benang tak berbentuk yang terjalin melalui mereka, membentuk ukiran aneh. Saya tidak mengerti, ia menggelengkan kepalanya. Saya akan menyatu dengannya terlebih dahulu, ia dengan lembut menyentuh tubuhnya. Gelombang panas berdenyut melaluinya, hampir seperti solder. Ia segera mengirim energi roh ke dalamnya. Jam tanpa pemilik itu dengan cepat menyerap energi dan dengan mudah mengenali Luo Feng sebagai tuan barunya. Rumble, kesadarannya melolong. Sebuah pesan kuno mengalir ke pikiran Luo Feng sebelum akhirnya berhenti. Teknik pertempuran, jam dewa api nada iblis, Luo Feng mengerutkan kening. Sebuah teknik tentang cara menggunakan jam itu berdenyut melalui pikirannya. Namun, semua yang ia dapatkan adalah tingkat pertama. Hanya ketika seseorang telah menyelesaikan tingkat pertama ini, ia akan dapat membaca tingkat kedua. Namun, persyaratan untuk tingkat pertama ini saja sangat ketat. Itu mengharuskan seseorang untuk memahami hukum api dan ruang angkasa dengan baik untuk membuat kemajuan. Tidak heran loncang ungu bisa mengendalikan kekuatan ledakan kristal dewa api dengan cara itu untuk membunuh Gold Kang. Ia seharusnya telah menyelesaikan tingkat pertama, gumam Luo Feng. Hanya persyaratan untuk tingkat pertama saja yang begitu tinggi. Sepertinya ini adalah harta karun yang cocok untuk kesatria. Perspektif Luo Feng sangat tinggi, sama seperti item-item ini yang sangat kuat sejak awal, yang memiliki persyaratan yang ketat juga. Jelas itu cocok untuk prajurit untuk tumbuh menjadi kesatria sebelum menggunakannya. Persiapan, Luo Feng mencoba menyatukannya ke dalam tubuhnya, tetapi tampaknya berhenti di tingkat kulitnya. Armor jenderal di tubuhnya bergetar hebat. Ia mengerutkan kening. Dengan pemikiran, armor perak itu menghilang dan ia memaksa mutiara armor jenderal keluar. Pada saat itu, ia hanya mengenakan armor kontak awan. Ia mencoba menyatu dengan jam kuno lagi. Dalam sekejap, jam itu menyatu ke dalam tubuhnya, ke dalam otot dan organnya, menjadi satu dengannya. Oh, jadi seperti itu, ia menggelengkan kepalanya. Jam kuno ini tidak berharga bagi saya, sayang sekali. Jam itu memang harta karun sejati. Ia bisa menyebarkan 90% dari serangan jiwa dan fisik. Kemampuan pertahanannya tampaknya setara dengan armor jenderal. Tentu saja, armor jenderal memberikan kekuatan 10.000 penguasa sektor. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki jam itu. Namun, armor jenderal memiliki persyaratan ketat juga untuk penggunaan. Manusia lain juga tidak bisa menggunakannya. Tetapi, jam kuno tidak memiliki masalah seperti itu dalam mengenali pemiliknya. Selama seseorang mengirimkan cetak rohnya, itu akan berhasil. Ia harus mengakui bahwa ini adalah harta karun sejati dan yang tak ternilai harganya. Tetapi itu tidak berguna baginya, karena item defensif pada akhirnya memiliki penggunaan yang terbatas. Seperti contoh mereka yang bisa menyatu dengan kulitnya, berarti ia hanya bisa memakai salah satu dari ini. Tidak seperti satu prajurit dapat secara bersamaan memakai 10 hingga ratusan armor. Mutiara armor jenderal dan prajurit menyatu ke dalam otot dan organ dan seterusnya. Itu berarti ia hanya bisa memiliki satu pada satu waktu. Tidak mungkin bagi seseorang untuk memakai beberapa armor raja, armor jenderal dan prajurit bersamaan. Untuk memakai yang lain, ia harus terlebih dahulu memaksa yang sebelumnya keluar. Untuk menyatu dengan ungu kuno, ia harus memaksa mutiara armor jenderal keluar. Logikanya sama, item defensif yang serupa tidak bisa bekerja sama. Armor jenderal dan jam kuno, Luo Feng hanya bisa memilih satu pada waktu. Ia secara alami akan memilih armor jenderal. Ini pasti harta karun, satu yang digunakan oleh kesatria. Ia berkata dengan lembut, sayang sekali, saya sudah memiliki armor jenderal. Binatang bertanduk emas juga memiliki armor raja yang lebih kuat. Armor ini lebih cocok untuk saya. Meskipun ia agak kecewa, ia masih sangat senang, karena ini masih merupakan harta karun sejati. Dalam hal harga, itu harus jauh melebihi 560 miliar, dan ia memiliki pemikiran lain. Yan sejati selalu baik padanya. Ini mungkin membantunya. Mari kita lihat hadiah saya yang lain. Luo Feng seketika meninggalkan dunia internal dan memasuki cincin dunia. Sebuah gurun yang luas berada di dalam dunia itu, dan di sana terbaring tubuh abadi yang kuat. Bahkan dalam keadaan koma, tekanan tak berbentuk masih sama menakutkannya.
Kaisar panah berat. Ia tersenyum dan menghadapinya. Dulu ketika Anda terluka parah, Anda memilih untuk menghancurkan diri. Jika Anda melakukannya, bertahun-tahun kemudian Anda mungkin dihidupkan kembali, meskipun Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Namun setelah menjadi budak saya, Anda tidak akan pernah memiliki kemungkinan itu. Saat itu Anda masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Anda tidak menyangka 3 duri dari tanaman kontak awan akan menusuk tubuh Anda, memaksa Anda ke dalam keadaan koma. Sangat jarang hal seperti itu terjadi. Panah berat tidak menyangka tanaman kontak awan akan menusuk tubuhnya dan merusak tubuh abadinya, memaksanya ke dalam koma. Mulai hari ini, Anda akan menjadi budak saya. Luo Feng memandang panah berat di depannya dan melepaskan teknik pengendali 10.000 jiwa. Tidak seperti mengendalikan Ratu Buk Alina sebelumnya. Meskipun ia juga dalam keadaan koma, itu adalah teknik yang digunakan Huyan Bo padanya. Saat Luo Feng menggunakan gerakannya, Alina terbangun dan mulai melawan. Panah berat bagaimanapun terluka parah, dan ia telah kehilangan kesadarannya. Saat ini ia seperti ikan yang menunggu untuk diiris, tanpa perlawanan sama sekali. Dalam sekejap, berhasil, Luo Feng tersenyum. Namun saat ia memandang panah berat terbaring di sana tak bernyawa, ia mengerutkan kening. Benar, ia memiliki kendali atas panah berat, tetapi itu tidak membantu cederanya. Ia masih dalam keadaan koma dari luka-lukanya. Seperti ini, panah berat tidak berguna baginya. Saya harus memulihkan kekuatan dan tubuh abadinya. Luo Feng merenung. Ada banyak harta karun di semesta yang dapat membantu pemulihannya, tetapi semuanya sangat mahal. Berapa banyak yang harus saya habiskan untuk memulihkan budak kaisar batas ini? Apakah itu sepadan? Namun ini adalah budak yang sangat setia, yang mampu teleportasi. Dengan ia membantu saya, eksplorasi semesta saya akan jauh lebih nyaman. Saya akan pergi meneliti terlebih dahulu. Ia telah membunuh 14 kaisar secara total kali ini. Beberapa armor, senjata, dan harta karun di dalam cincin dunia menambah banyak. Seperti armor perak yang dikenakan lonceng ungu, ini saja bernilai 50 miliar di toko-toko kota Aliansi Hong. Karena itu mampu menyebarkan 50% dari serangan fisik. 50% dan 90% mungkin terlihat kecil dalam perbedaan. Sebenarnya, menyebarkan 50% memungkinkan pertahanan lonceng ungu berlipat ganda. Menyebarkan 90% berarti 10 kali pertahanan. Jelas bahwa jam kuno, armor jenderal dan armor raja, ini semua sangat tak ternilai harganya. Armor jenderal dan raja dapat digunakan dalam banyak cara dan harganya pasti mengejutkan. Meskipun demikian, armor raja masih hanya dianggap bernilai 50 miliar di toko harta karun Aliansi Hong. Luo Feng menghabiskan 2 hari melalui jaringan semesta virtual dan Aliansi Hong sebelum akhirnya mengkonfirmasi harga barang-barangnya. Kekayaan panah berat bernilai sekitar 60 miliar elemen campuran. Luo Feng melepas cincinnya dan secara paksa membobolnya untuk mengambil harta karunnya. Kekayaan 13 kaisar yang ditambahkan bersama-sama adalah sekitar 50 miliar elemen campuran. Kekayaan lonceng ungu bernilai sekitar 120 miliar, tidak termasuk jam kuno. Total, 230 miliar elemen campuran ditambah jam kuno. Masih yang terbaik untuk berurusan dengan prajurit yang kuat seperti lonceng ungu, karena imbalannya jauh lebih tinggi, gumam Luo Feng. Setelah membunuh kaisar normal, 13 dari mereka hanya memberi saya 50 miliar, dan itu menciptakan keributan seperti itu. Semakin saya membunuh mereka, semakin saya akan menarik perhatian makhluk super. Prajurit tipe lonceng ungu adalah yang terbaik. Namun, prajurit pertemuan khusus ini biasanya memiliki kartu as yang kuat, ia berpikir. Membunuh mereka juga sulit. Seperti saya, siapa yang membunuh saya akan benar-benar menjadi kaya raya. Tetapi membunuh saya tidak akan semudah itu, ia berpikir. Jika dipaksa ke dalam situasi kritis, saya bisa memanggil pemimpin kota Primal Chaos untuk menyelamatkan saya. Saat ia muncul, siapapun akan tertegun. Sepertinya benar, sayap Shao adalah harta karun seperti itu. Saya hanya mendapatkannya karena ia memberikannya kepada saya. Jika itu bukan hadiah dari makhluk super seperti itu, mencurinya hanya akan menjadi mimpi. Mencuri jam kuno masih mungkin, tetapi sayap Shao, itu hanyalah mimpi. Jika saya harus membiarkannya muncul, saya akan menjadi kegagalan yang terlalu besar. Luo Feng menggelengkan kepalanya.
Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya harus berurusan dengan barang-barang ini dan panah berat yang tertidur? Luo Feng sekarang memiliki lebih banyak masalah, tapi masalah yang beruntung. Selanjutnya, bab 863, Kaisar Panah Berat yang Pulih. Melalui penelitian Luo Feng tentang cara membangunkan dan memulihkan panah berat, ia mengetahui satu kabar baik dan satu kabar buruk. Kabar baiknya adalah, meskipun panah berat adalah kaisar batas, level kaisar batas itu melalui teknik amplifikasi tubuh yang meningkatkan kekuatannya untuk sesaat. Energi keseluruhannya masih tidak berubah, sama seperti bagaimana binatang bertanduk emas menggunakan dewa dunia. Namun, alasan dibalik pertumbuhan kekuatan itu adalah penyusutan tubuh dan peningkatan kepadatan otot dan lain-lain. Panah berat yang koma secara alami telah membubarkan teknik amplifikasinya. Tubuhnya sekarang paling-paling adalah kaisar puncak normal. Oleh karena itu, untuk memulihkan panah berat atau kaisar puncak tidak memiliki perbedaan. Kabar buruknya adalah, ada dua bagian dari pemulihannya. Satu adalah untuk membangunkan dan yang kedua adalah untuk memulihkan. Selama ia sadar, ia akan memiliki kesadarannya sendiri. Ia bisa secara pribadi menyerap harta karun dan energi untuk pulih. Sementara tertidur, ia tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, jumlah harta karun yang dibutuhkan jauh lebih mahal. Tahap kebangkitan membutuhkan 63 miliar elemen campuran. Meskipun itu hanya meningkatkan tubuh abadinya dari 12% menjadi 20%, itu sangat mahal. Tahap pemulihan membutuhkan 58 miliar. Itu mungkin tidak terlihat banyak, tetapi seluruh kekayaan kaisar batas hanya sekitar sebanyak itu. Mereka telah mengumpulkan jumlah itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Seperti binatang darah, ia lebih suka mengunci diri untuk berlatih perlahan selama 100 juta tahun daripada menghabiskan jumlah itu. Di ruang angkasa, Kam ke-26. Beli, Luo Feng duduk di puncak gunung salju dan menggertakkan giginya. Tidak peduli apa, ini adalah kaisar batas. Yang hidup memiliki ruang untuk tumbuh. Dengan sumber daya yang saya sediakan, itu pasti akan lebih cepat dari pelatihannya sendiri. Ia mungkin menjadi lebih kuat. Dalam hal kekuatan, panah berat lebih kuat dari Luo Feng. Namun, dalam hal sumber daya, ia adalah keabadian ras lain. Bagaimana ia bisa membandingkan dengan Luo Feng dari kemanusiaan? Luo Feng adalah murid dari pemimpin kota primal kaos. Sumber dayanya jauh lebih banyak. Mengambil beberapa dan memberikannya kepada budak jiwanya akan berlimpah untuk budaknya. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk membeli dan menjual. Untungnya transaksi tidak serumit ketika ia harus menjual harta karun dari tower pengorbanan. Kali ini jauh lebih mudah. Setengah bulan kemudian, 230 miliar elemen campuran. Ia menghabiskan sekitar 120 untuk membeli bahan yang diperlukan agar panah berat pulih sepenuhnya. Ia juga menghabiskan 30 miliar lagi untuk kristal dewa api terkuat lainnya. Menyisakan 80 miliar tambah sedikit yang tersisa dari harta karun sebelumnya. Uang tunainya sekitar 90 miliar. Ia tidak terburu-buru untuk menggunakannya. Apakah itu untuk memperkuat dewa dunia, atau tanaman kontak awan, atau tanaman pemakan bintang 1000 sulur? Jumlah ini masih jauh dari cukup. Luo Feng menghela napas. Bentuk kehidupan tanaman dan senjata automaton dan lain-lain, ini semua sangat bergantung pada harta karun yang tak terhitung. Dan harta karun yang tak terhitung membutuhkan sejumlah besar kekayaan. 1 bulan setelah Kaisar Sungai Pedang menjadi terkenal di dalam cincin dunia, sebuah kabin nutrisi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi Sungai Pedang, panjang 10 meter dan lebar 4 meter, tergeletak di atas pasir. Luo Feng berpakaian hitam memandang panah berat yang tidur di sampingnya dan menggunakan energi dunianya untuk menyeretnya ke dalam kabin. Luo Feng dengan lembut menekan tombol. Hua! Sebuah penutup transparan di permukaan secara otomatis tertutup secara bersamaan, melepaskan sejumlah besar cairan dan bahan di dalamnya. Banyak yang merupakan fragmen yang rusak dan ditempatkan di dalam cairan. Yang paling mahal adalah satu daun Sanjin Boloro. Daun ini saja mengambil 50 miliar dari total 63 miliar. Ci.
Cairan itu menelan panah berat saat energi misterius meresap ke dalam tubuhnya. Cairan itu mulai bergelembung dan mendidih. Sudah dimulai, gumam Luo Feng pelan. Panah berat, jika Anda tidak menjadi budak saya, Anda mungkin akan tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng memandang kabin itu dan tersenyum. Tentu saja jika diberi pilihan, Anda mungkin tidak akan memilih untuk menjadi budak saya. Tidak peduli seberapa lemah Anda, itu masih milik Anda sendiri. Tidak peduli seberapa kuat budak, ia tetap budak. Itu tidak bisa dihindari. Ini adalah aturan dari yang kuat. Anda dipaksa oleh saya ke dalam koma. Siapa yang bisa Anda salahkan? Anda hanya bisa menyalahkan kurangnya kekuatan Anda sendiri. Menit dan detik berlalu. Cairan di dalamnya mulai menjadi redup. Sekitar 3 hari kemudian, Luo Feng yang telah berdiri di samping sepanjang waktu bisa merasakan riak kesadaran dari budaknya. Hampir, Luo Feng tersenyum. Saat riak itu ada, hanya butuh 1 jam lagi bagi panah berat untuk sadar kembali. Hula, cairan di kabin seketika menjadi jernih. Saat harta karun di dalamnya ditelan segera, kabin transparan terbuka. Panah berat melompat keluar ke atas pasir. Melihat Luo Feng, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Satu momen kebodohan, dan saya telah menjadi budak abadi. Namun bagi Tuan untuk menggunakan harta karun yang begitu berharga untuk membangunkan saya, ia pasti Tuan yang baik. Dengan kendali atas jiwanya, panah berat secara alami memiliki kesan yang baik terhadap Luo Feng, dipenuhi dengan pemujaan. Ia merasakan bahwa ia sekarang adalah budak, namun ia tidak memiliki rasa ketidaktaatan sama sekali. Kendali itu bekerja pada esensi jiwa. Ia secara alami menganggap tuannya sebagai orang yang baik dan mematuhinya. Ini adalah budak jiwa. Dari jiwa, ia adalah budak yang sangat setia. Tidak seperti budak yang dikendalikan microchip. Meskipun mereka dikendalikan, mereka masih tidak bahagia dari dalam, ingin mengubah nasib mereka. Budak jiwa tidak pernah memiliki kemungkinan itu. Tuan, panah berat membungkuk dengan hormat. Luo Feng memandangnya. Sebuah armor hitam muncul di panah berat bersama dengan topeng. Tingginya lebih dari 8 meter. Meskipun ia membungkuk sangat rendah, itu masih seperti berbicara dengan raksasa setinggi 3 lantai. Itu tidak terasa enak. Menyusut ke tinggi saya, kata Luo Feng. Ya Tuan, panah berat segera menyusut. Dengan cepat berubah menjadi 1,7 meter. Ia membungkuk hampir seperti seorang pelayan. Luo Feng mengangguk. Seorang keabadian bisa dengan mudah mengubah ukurannya. Namun itu akan mempengaruhi kekuatan mereka. Ukuran aslinya adalah ukuran optimal. Panah berat akan kehilangan 30% dari kekuatannya dengan menyusut sebanyak itu. Tetaplah seperti ini biasanya. Hanya kembali ke bentuk asli Anda saat pertempuran, kata Luo Feng. Ya Tuan, panah berat menjawab dengan hormat. Namun saya baru saja bangun, dan tubuh abadi saya bahkan tidak mencapai 20%. Kekuatan saya sangat terpengaruh. Nanti, saya akan membantu Anda memulihkan kekuatan penuh Anda dengan cepat. Luo Feng membalikkan tangannya, dan seketika jam kuno muncul di udara, mendarat di atas pasir. Panah berat melihatnya, matanya berkilau. Energi kuat yang berasal darinya akan membuat siapa saja berpaling. Luo Feng tersenyum. Itu harta karun sejati, panah berat bersemangat. Harta karun seperti itu biasanya digunakan oleh kesatria. Untuk kaisar, sangat sedikit yang benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Coba saja, Luo Feng tersenyum. Ia telah menyingkirkan cetakan roh di atasnya sebelumnya, saat ini tanpa tuan. Meskipun dalam rencananya, ia ingin membantu gurunya Yan sejati, melihat apakah itu cocok untuknya. Itu adalah sesuatu untuk ketika ia kembali ke kota Primal Chaos. Yang terbaik adalah memberikannya kepada panah berat terlebih dahulu. Dan jam kuno itu cocok untuk prajurit yang mahir dalam hukum api dan ruang angkasa. Gurunya Yan sejati mahir dalam hukum tanah dan ruang angkasa. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan berguna baginya. Ya, panah berat sangat bersemangat. Ia menggosok jam itu dan meninggalkan cetakan rohnya. Jam itu memasuki tubuhnya dan siluet jam samar muncul di permukaan kulitnya, menyembunyikan dirinya setelahnya. Mata panah berat tampak khawatir. Tuan, ia berkata dengan hormat, jam kuno ini harus dipicu oleh seseorang yang mahir dalam hukum api dan ruang angkasa. Dan saya mengandalkan hukum tanah untuk menjadi abadi. Meskipun saya memiliki beberapa pemahaman tentang hukum api, itu tidak banyak.
Luo Feng memandangnya. Panah berat berkata dengan gugup, namun saya juga diakui oleh hukum api juga. Meskipun setelah mencapai keabadian, tubuh saya sudah menjadi bagian dari hukum tanah dan sulit untuk memahami yang lain. Saya masih pada akhirnya telah diakui untuk hukum api. Masih ada beberapa harapan. Hahaha, Luo Feng tersenyum. Saya akan membiarkan Anda menggunakannya untuk saat ini. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan kemampuan lainnya, hanya pertahanannya saja sangat kuat. Cepatlah dan pahami lebih banyak hukum api. Ini adalah harta karun yang Anda butuhkan untuk pulih. Luo Feng dengan santai melemparkan cincin ruang angkasa kepadanya. Setelah panah berat menerimanya dan memeriksa, ia sangat gembira. Terima kasih Tuan. Cepatlah dan pulihkan kekuatan Anda. Saya akan membutuhkan bantuan Anda dalam menjelajahi wilayah berbahaya di semesta. Luo Feng tersenyum. Pada tingkat penguasa sektor, setiap hukum mudah dan dekat. Pada keabadian, jiwa sudah menjadi bagian dari tubuh. Ini dibentuk oleh energi abadi, dan energi hukum adalah bagiannya. Sebagai contoh, jika seseorang menggunakan hukum tanah untuk menjadi abadi, mencoba mempelajari hukum api, air, cahaya, atau angin lainnya setelahnya akan sangat sulit, jutaan kali lebih sulit. Tentu saja ada pengecualian. Jika seseorang telah diakui oleh hukum sejak dini, tidak akan ada serangan balik. Itu hanya akan sulit. Juga, 5 hukum dasar ditambah dengan 1 hukum di atasnya, hukum luang angkasa. Seseorang bisa memahami semua 5 hukum untuk menjadi abadi sebelum mempelajari hukum ruang angkasa. Meskipun akan ada sebuah serangan balik, masih ada kemungkinan itu terjadi. Hanya saja, jauh lebih sulit daripada di tingkat penguasa sektor. Angin, guntur, dan cahaya juga dapat digunakan untuk mempelajari hukum waktu. Jika seseorang telah mempelajari hukum angin, tetapi ingin mempelajari hukum ruang angkasa setelahnya, itu mungkin pada tingkat penguasa sektor. Namun begitu ia mencapai keabadian, itu tidak mungkin. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan panah berat mendapatkan kekuatan penuhnya, kembali ke kekuatan optimalnya. Selanjutnya, bab 864, Menara Bintang. Tuan, Anda ingin pergi ke Menara Bintang? Di dalam villa, panah berat membawa nampan berisi hidangan. Ekspresinya terkejut. Ini bukankah Anda ingin meninggalkan perang wilayah luar? Mengapa Anda pergi ke Menara Bintang? Luo Feng duduk di sofa dan menyesap anggurnya sambil tersenyum. Saya sudah mencapai kuota poin kontribusi saya. Tetapi karena saya sudah datang jauh-jauh ke sini, bagaimana mungkin saya tidak pergi ke tempat paling berbahaya di medan perang ini? Bukankah itu sia-sia? Dalam hal tingkat bahaya, benua Yanji 1 tingkat di bawah Menara Bintang. Memang benar begitu, kata panah berat dengan hormat. Ada sangat sedikit kaisar di benua Yanji, namun ada ratusan ribu kaisar di sana di Menara Bintang. Begitu banyak, Luo Feng terkejut. Aliansi Hong kita hanya memiliki total lebih dari 3 juta. Ini hanya Menara Bintang di medan perang ke-7. Bagaimana bisa begitu banyak kaisar ada di sana? Meskipun ia telah berencana untuk pergi, ia belum sepenuhnya mempelajarinya di Menara Bintang. Itu tidak banyak, kata panah berat. Aliansi Hong dan kemanusiaan itu sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Siapapun yang bergabung dengan aliansi Hong berasal dari ras yang sepenuhnya bersekutu dengan kemanusiaan. Setiap pertempuran atau perang sepenuhnya dikendalikan dalam kepemimpinan kemanusiaan. Kamp perang wilayah luar sama sekali berbeda. Ini adalah kamp yang longgar. Aliansi Hong hanyalah bagian darinya. Dengan triliunan ras di semesta dan begitu banyak prajurit di sini dalam perang, banyak ras yang tidak memiliki hubungan dengan aliansi Hong akan bercampur dengan kemanusiaan untuk dikirim ke sini juga. Oleh karena itu, bisa dikatakan itu adalah perang dari 4 ras puncak. Sebenarnya itu benar-benar perang dari ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja jumlah prajurit akan tidak masuk akal. Jumlah total kaisar dalam perang wilayah luar, bahkan jika itu hanya 1% dari semua kaisar di semesta, itu masih akan menakutkan. Ini satu alasan. Alasan lain adalah Menara Bintang adalah tempat yang sangat istimewa. Itu lebih berbahaya daripada yang lain dan menarik lebih banyak prajurit, kata panah berat. Adapun keistimewaannya, jika Anda memeriksa, Anda akan mengetahuinya dengan mudah. Luo Feng duduk di sofanya dan melihat ke depan, memerintahkan proyeksi. Sebuah proyeksi virtual muncul di udara.
dan layar engan Luo Feng terhubung dengannya. Ia mulai mencari informasi di jaringan semesta virtual. Sebuah menara megah 9 lantai muncul di proyeksi, berbentuk persegi sempurna dan mirip dengan beberapa menara di Tiongkok di bumi. Mengelilingi menara megah ini adalah pusaran nebula yang tak terhitung jumlahnya yang sangat memesona. Menara bintang setinggi 9 tahun cahaya. Itu telah ada di sini triliunan tahun yang lalu ketika medan perang ditempa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu telah menyerap energi tanpa akhir dari semesta, membentuk 9 pusaran nebula di sekitarnya. Mereka tampak seperti nebula, tetapi pada kenyataannya adalah pusaran energi yang menakutkan. 9 pusaran nebula yang paling dekat dengan menara adalah yang terkuat. Pusaran keempat, bahkan kaisar hampir tidak bisa menahannya. Hanya seorang kesatria yang bisa masuk dengan aman. Yang ketujuh, bahkan seorang kesatria akan binasa. Menara bintang kuno itu sepenuhnya hitam, bahannya tidak diketahui. Itu sepenuhnya tidak rusak dari 4 ras puncak yang menempa medan perang. Bahkan para master semesta yang kuat tidak bisa merusaknya. Ada bintang tersegel di dalam menara. Setiap bintang tersegel berukuran seperti bintang normal. Setelah menyatu, itu bisa digunakan untuk menyegel prajurit. Setelah mengalahkan mereka, mereka bisa disegel di dalam bintang ini. Musuh tidak akan pernah bisa keluar. Harta karun seperti itu, bahkan para kesatria akan menjadi gila karenanya. Dan di dalam menara setinggi 9 tahun cahaya, itu menghasilkan bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan hujan. Meskipun mereka adalah harta karun sejati, mereka biasa di dalam menara. Itu tidak bisa dihindari. Kecuali bintang tersegel melepaskan diri mereka sendiri, bahkan para kesatria tidak memiliki cara untuk secara paksa mengeluarkannya. Informasi mengalir saat Luo Feng menatap dengan mata terbelalak. Ini. Ia terkejut. Bahkan kesatria akan mati dari pusaran nebula. Dan ada harta karun tingkat kesatria, bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya. Benar, panah berat berseru. Saya mendengar bahwa para master semesta yang kuat dapat dengan aman memasuki 9 pusaran nebula. Adapun bintang tersegel, lihatlah gambar-gambar di belakang. Mereka memang menunjukkan banyak dari mereka di dalamnya. Saya telah menjelajahi menara bintang selama bertahun-tahun juga. Saya telah melihat ratusan dari mereka, namun saya tidak bisa mendapatkannya. Kecuali mereka memisahkan diri mereka sendiri. Jika tidak ada cara untuk mendapatkannya. Saya mendengar makhluk absolut dari 4 ras puncak memiliki perang besar ketika mereka pertama kali menemukan menara bintang. Perang besar, Luo Feng penasaran. Meskipun statusnya tinggi, ia baru hidup selama beberapa ribu tahun. Ia secara alami tidak tahu cerita sebanyak makhluk agung seperti Kaisar Panah Berat. Panah Berat mengangguk. Ketika 4 ras puncak menempa medan perang saat itu, mereka memilih bidang bintang yang jauh dan mulai menyapu. Ketika mereka menemukan menara bintang, para kesatria yang bertanggung jawab atas penyapu menemukan betapa menakutkannya 9 pusaran nebula. Menemukan bahwa serangan mereka tidak berpengaruh pada menara. Mereka segera menganggapnya sebagai harta karun. Saya mendengar mereka memanggil para master semesta dari ras mereka. Untuk menara bintang ini, 4 ras puncak memiliki perang besar. Saya mendengar kesatria yang tak terhitung jumlahnya gugur. Adapun siapa yang menang, tidak ada yang tahu. Saya hanya tahu bahwa bahkan para master semesta yang hebat tidak bisa berbuat apa-apa tentang menara, membiarkannya di sini selama bertahun-tahun setelahnya. Luo Feng mengangguk. Harta karun bisa tumbuh dalam ukuran, namun kebanyakan terbatas. Seperti sayap Shao, itu bisa mencapai selebar tahun cahaya di luar tubuhnya. Namun prasyaratnya adalah kekuatannya sendiri. Menara bintang ini setinggi 9 tahun cahaya. Itu menghasilkan bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan master semesta tidak bisa berurusan dengannya. Ras yang tak terhitung di semesta semua memiliki pepatah ini. Menara bintang adalah harta karun unik dari semesta, Panah Berat berseru. Itu adalah harta karun yang para master semesta akan menjadi gila karenanya. Namun bahkan dalam triliunan tahun di ruang itu, tidak ada yang bisa secara paksa membawanya pergi. Inilah mengapa itu menjadi terkenal. Mengesankan, seru Luo Feng.
Sebuah menara tanpa pemilik mampu membentuk pusaran nebula dan dengan mudah menghancurkan kesatria, mengakibatkan 4 ras bertempur gila-gilaan untuknya. Namun bahkan setelahnya, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Harta karun pada tingkat seperti jam kuno tak terhitung jumlahnya, cukup untuk membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Ras puncak adalah ras terkuat di semesta, kata Panah Berat. 4 ras bahkan mereka tidak dapat membawanya pergi. Ini telah membuat prajurit yang tak terhitung menyimpulkan bahwa mengandalkan kekuatan saja tidak berguna. Menara itu seharusnya menunggu tuan yang tepat, atau bahwa tidak ada yang cukup layak untuk menjadi tuannya. Sial, Luo Feng tersedak. Ada rumor yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setiap prajurit berharap bahwa mereka mungkin menjadi pemilik beruntung. Alasannya masih tidak jelas, ia tersenyum. Dan karena prajurit yang tak terhitung memiliki harapan ini, ada banyak kaisar di sekitar Menara Bintang. Dan ada bintang tersegel sesekali akan memisahkan salah satu bintang tersegelnya. Setiap bintang tersegel adalah harta karun sejati yang mampu menyegel musuh, cukup untuk membuat kaisar menjadi gila karenanya. Ditambah, bahkan para master semesta tidak dapat menghancurkan area tersebut. Secara alami, ini menjadi medan pertempuran puncak. Luo Feng mengangguk. Ada harta karun yang cocok untuk master semesta di semesta, seperti sayap Shao, meskipun memiliki sedikit efek. Item spesial yang mereka gunakan untuk pertempuran, itu normal bagi mereka untuk menjadi hampir tidak bisa dihancurkan. Memperluas wawasan saya, seru Luo Feng. Saya harus pergi melihatnya. Panah Berat, ayo pergi. Luo Feng bangkit. Kita akan pergi sekarang? Panah Berat terkejut. Benar, mata Luo Feng berkilau dengan kegembiraan. Ya Tuan, Panah Berat menjawab dengan hormat. Mereka melakukan perjalanan di semesta gelap dengan kapal planet Yunmo selama 2 hari. Akhirnya mencapai titik perjalanan terdekat ke Menara Bintang. Riak muncul di ruang angkasa dan kapal berwarna merah darah berbentuk segitiga yang jahat muncul. Di dalam ruang kendali, Luo Feng berarmor dan bersayap perak berdiri sendirian. Ia telah menempatkan panah berat di dalam cincin dunianya. Dalam hal kekuatan pertempuran, Luo Feng tidak terlalu lemah. Ia cukup kuat untuk menjelajahi Menara Bintang. Jika ia menemui bahaya, barulah ia akan membiarkan panah berat keluar. Mengungkap kartu as Anda terlalu dini bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Wow! Seorang anak automaton berlompat gembira di samping Luo Feng, menunjuk ke ruang angkasa di depan. Luo Feng, lihat, Menara Bintang yang sangat besar, 9 tahun cahaya tingginya. Menara ini jauh lebih besar dari yang ada di benua Yanji. Kita sangat jauh darinya, namun itu sudah luar biasa. Hampir seperti itu memblokir setengah dari semesta. Menara megah yang tinggi itu melayang di sana. Pusaran nebula yang gemirlap berputar di sekitar menara, dengan gila-gilaan menelan energi tanpa akhir. 9 pusaran ini indah dan juga mimpi buruk prajurit, bahkan kesatria akan mati di dalamnya. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Luo Feng memandang Menara Bintang dan bergumam. Mengapa begitu terkejut? Bukankah Anda sudah membacanya? Apakah ada kebutuhan untuk begitu terkejut? Anak automaton Babata mengejek di sampingnya. Luo Feng benar-benar tertegun. Ketika mereka berhasil keluar dari perjalanan semesta, ia merasakan panggilan yang kuat seketika turun padanya. Panggilan itu melebihi armor prajurit, jenderal, dan raja, bahkan lebih dari papan logam manual tanpa nama. Itu menyebabkan setiap sel di tubuhnya menggigil sampai pada titik di mana jiwanya bergetar. Sebuah harta karun seperti manual tanpa nama memanggil saya. Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Selanjutnya, Bab 865 memasuki menara. Menara itu tidak memiliki tuan yang mengendalikannya. Karena 9 pusaran nebulanya sangat merusak, jelas mengapa menara ini dianggap sebagai menara legendaris. Namun, mengapa itu menghasilkan panggilan yang begitu kuat pada Luo Feng? Bisakah saya mendapatkan Menara Bintang? Bisakah saya menjadi tuannya? Luo Feng tidak berani mempercayainya, tetapi panggilan yang ia rasakan di jiwanya sangat jelas. Itu jelas berasal dari menara itu. Luo Feng, anak automaton Babata di sampingnya berteriak, "Mengapa Anda melamun?" Tidak ada. Luo Feng menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tenang,
Pada saat kritis ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan panggilan itu mengganggunya. Menara bintang telah ada di sini selama lebih dari 1 triliun tahun. Bahkan para master semesta tidak bisa menanganinya. Itu legendaris dan tak ternilai harganya, pikir Luo Feng. Guru memberikan sayap Shao kepada saya. Tetapi menara bintang dengan pasukan bintang tersegel yang tak ada habisnya di dalamnya. Guru tidak bisa memberi saya sesuatu seperti itu. Jelas berapa jauh lebih kuat menara bintang ini daripada sayap itu. Jika harta karun seperti itu jatuh ke tangan saya, apakah saya berani menggunakannya, pikir Luo Feng. Sesuatu yang mampu membuat 4 ras puncak bertarung memperebutkannya. Saat saya ditemukan memilikinya, banyak master semesta akan bergegas datang. Bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikannya, mereka sangat mungkin menjadikan saya budak jiwa mereka untuk mengendalikan menara melalui saya. Kekuatan dan harta karun saling bergantung. Tanpa kekuatan, seseorang tidak memiliki hak untuk memiliki harta karun seperti itu. Sayap Shao adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh pemimpin kota primal chaos di semesta yang luas. Tidak ada orang lain yang bisa mengenali kemampuannya. Oleh karena itu, pemimpin kota berani memberikannya kepadanya. Menara bintang, reputasinya sangat besar. Di semesta yang luas, di antara triliunan ras, siapa yang tidak tahu tentang menara itu? Jika Luo Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengambilnya, itu akan menjadi bencana. Mendapatkannya akan menyisakan ia dengan hanya satu pilihan, yaitu menyembunyikannya dan menunggu sampai kekuatannya naik. Hanya ketika ia tidak perlu takut pada para master semesta, barulah ia bisa menggunakannya secara terbuka. Saya terlalu banyak berpikir, mari kita pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Setidaknya ini membuktikan satu hal, bahwa menara itu terkait dengan manual tanpa nama. Luo Feng duduk di kapal planet Yunmo dan dengan cepat menuju ke menara. Menara itu tampak dekat namun sangat jauh. Melihat menara yang memblokir hampir setengah dari seluruh semesta, kapal yang terbang mendekati kecepatan cahaya membutuhkan sekitar 10 hari lagi untuk benar-benar mencapainya. Meskipun ia bisa dengan mudah menggunakan panah berat untuk teleportasi, karena panggilan menara mengganggu pikiran Luo Feng, ia memaksa dirinya untuk terbang 10 hari ini untuk menenangkan dirinya. Menara bintang itu sendiri memiliki pusaran nebula yang mengelilinginya. Dasarnya bagaimanapun tidak memiliki apapun. Tingkat rendah ke-1 memiliki 9 pintu masuk, dan banyak kaisar dan pejabat ras lain datang untuk mencoba peruntungan mereka. Kita telah tiba. Seberkas cahaya perak berhenti. Luo Feng berarmor dan bersayap perak berhenti di pintu masuk. Sebelum pintu masuk, tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Seberapa tinggi 9 tahun cahaya? Dibandingkan dengan matahari, itu masih merupakan gunung yang menjulang. Mari kita lihat apakah itu bisa mengenali saya sebagai tuannya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam karena ia sangat gugup. Menenangkan dirinya saat sel di dalamnya terbakar dengan amarah. Ia mengulurkan tangannya untuk dengan lembut menyentuh pintu masuk besar setinggi lebih dari 1 juta kilometer. Pintu hitam itu sedingin es, dan Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi saat ia menyentuhnya. Saat itu, armor prajurit dan jenderal secara otomatis memasuki tubuhnya dan mudah dikendalikan. Ia mengerutkan kening, tidak ada reaksi dari pintu sama sekali. Kenali saya, ia mengirim seutas energi roh ke dalam menara. Namun itu seperti setetes air yang jatuh ke samudra, seketika ditelan. Menara itu tetap sama, dan Luo Feng tidak memiliki reaksi darinya sama sekali. Ia agak cemas, mencoba dengan darah, mengubah posisinya, pergi ke pintu lain. Pada dasarnya ia mencoba segala sesuatu yang mungkin. Kegagalan, kegagalan, dan masih kegagalan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa tidak ada reaksi sama sekali? Bahkan jika saya tidak bisa mengendalikannya, itu seharusnya masih memiliki beberapa reaksi. Bahkan sayap Shao yang saya dapatkan tidak bertindak seperti ini. Ia sangat penasaran. Saya merasa seluruh menara memanggil saya dengan kuat, namun tidak peduli apa yang saya coba, tidak ada reaksi. Sebuah siluet muncul dari kejauhan di belakang Luo Feng. Ia berkelipat di samping Luo Feng. Kaisar Sungai Pedang, sebuah teriakan penuh gairah bergema. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah prajurit ras lain yang tampak jahat dengan 3 tanduk melengkung dan taring, dengan ekor kadal di punggungnya.
Ia juga memiliki 4 kaki dan 2 lengan. Luo Feng seketika mengenalinya, tersenyum. Kaisar burung hering. Burung hering adalah kaisar puncak terkenal di dalam pangkalan ke-24. Dengan ingatan Luo Feng, ia secara alami mengingatnya dengan mudah. Haha, kebetulan sekali. Burung hering tersenyum, terlihat bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Itu hanya disalahkan pada penampilan Rasina. Mungkin baginya, ia berpikir bahwa ia tersenyum sangat bahagia dan bersikap ramah. Saya telah mendengar insiden Anda sebelumnya dan selalu ingin bertemu dengan Anda. Kebetulan sekali bagi saya untuk bertemu di sini di Menara Bintang. Apakah Anda mencoba membuatnya mengenali Anda sebagai pemiliknya sebelumnya? Luo Feng tertegun. Beri saya waktu sebentar, saya akan mencobanya juga. Burung hering pergi ke samping dan mencoba segala macam metode di atasnya, baik itu darah atau cetakan roh dan lain-lain. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan menggelengkan kepalanya. Sial, sepertinya saya tidak punya keberuntungan. Setiap prajurit yang datang ke sini untuk pertama kalinya selalu mencobanya. Namun selama tahun-tahun yang tak terhingga, tidak ada yang pernah berhasil. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Saya juga gagal. Kaisar Sungai Pedang, bagaimana jika kita menjelajahi Menara Bintang ini bersama-sama? Ia menyarankan, ada banyak bahaya di dalam menara, dan menara itu sendiri berbahaya bersama dengan ratusan ribu kaisar. Pertempuran bisa menjadi menakutkan. Undangan ini didasarkan pada kekuatan. Burung hering jelas tidak diundang oleh siapapun ketika ia datang, dan nama Kaisar Sungai Pedang sekarang terkenal. Burung hering secara alami ingin ia berada di sampingnya. Tidak, terima kasih. Luo Feng tersenyum dan menolak. Burung hering tidak memaksanya. Mereka telah semua dari ras yang berbeda dengan pola pikir dan rahasia mereka dan lain-lain. Ia secara alami tidak akan bertanya lebih jauh. Ia tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan masuk terlebih dahulu. Setelah itu ia menjadi kabur dan bergegas masuk ke menara. Luo Feng menunggu sebentar sebelum melangkah masuk. Setelah memastikan bahwa menara itu memiliki hubungan spesial dengannya, memiliki prajurit lain di sekitarnya akan membuat segalanya repot. Luo Feng lebih suka masuk sendiri. Ia bahkan memiliki budaknya panah berat. Mengapa ia membutuhkan Kaisar Puncak untuk pergi bersamanya? Ia berjalan di dalam menara yang luas. Setiap langkah melintasi puluhan ribu kilometer. Siluetnya hanyalah kabur saat ia dengan cepat maju. Ia bisa mendengar gemuruh di dalam menara. Ia telah memeriksa sedikit tentang menara sebelumnya dan mengobol dengan panah berat sebentar. Oleh karena itu, ia jelas tentang konstruksinya di dalamnya. Menara Bintang adalah gedung pencakar langit yang sangat besar, dengan banyak ruangan di dalamnya. Tentu saja, setiap ruangan sebenarnya adalah ruang terlarang, dan setiap dari mereka diam-diam terhubung satu sama lain. Juga, ruang terlarang yang tak terhitung jumlahnya akan bergeser sesekali. Artinya, meskipun tinggal di dalam Menara Bintang berarti seseorang tidak bergerak, seiring waktu berlalu, lokasi menara akan bergeser. Ruang terlarang. Luo Feng saat ini berada di salah satu ruang terlarang ini. Jalur di depan sudah disegel dan menghilang di belakangnya. Ini adalah ruang gurun yang tak berujung. Dan di tepinya ada penghalang tak berbentuk yang menghentikan siapapun untuk mendekat. Alat pemindai, proyeksi dunia, pemindaian energi roh, semuanya hanya bisa digunakan di dalam ruang terlarang dan tidak akan bisa mencapai luar atau ke ruang lain. Teleportasi hanya bisa digunakan di dalam sini juga. Saya tidak bisa teleportasi ke ruang terlarang lain. Luo Feng jelas pada poin ini. Keluar itu mudah. Menggunakan teleportasi negeri dewa akan memungkinkannya untuk meninggalkan Menara Bintang segera. Jika ia tidak perlu, ia harus melakukan perjalanan di dalam banyak ruang terlarang sampai ia menemukan jalur di antara dua ruang. Menara Bintang setinggi 9 tahun cahaya. Itu menampung ruang terlarang yang tak terhitung. Luo Feng melihat ke sekitar ruang ini. Boom! Seluruh gurun mulai bergetar. Luo Feng terkejut saat ia berbalik untuk melihat. Semua pasir bergetar hebat saat objek besar tampaknya memanjat keluar dari pasir. Saya belum pernah mendengar panah berat membicarakan ini. Luo Feng dengan cepat memanggil panah berat keluar. Su, panah berat muncul di sampingnya dan berkata dengan hormat, "Tuan." Secara bersamaan, ia memperhatikan getaran pasir dan ekspresinya berubah. "Gangguan yang begitu besar, Tuan, Menara Bintang dipenuhi dengan bahaya.
dan setiap ruang terlarang memiliki bahayanya sendiri. Hanya saja mereka biasanya tidak aktif. Bahkan jika dipicu, mereka memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Hal paling berbahaya tentang menara ini masih sebagian besar prajurit yang saling membunuh. Namun, begitu bahaya dari ruangan keluar, mereka menakutkan. Gangguan yang begitu besar berarti lebih banyak bahaya. Tuan, apakah Anda baru saja masuk? Mengapa ruang terlarang ini memiliki gangguan yang begitu besar? Ini adalah ruang terlarang pertama yang saya masuki. Luo Feng melihat ke pasir. Pasir itu tumbuh ke atas. Hampir seperti binatang buas yang terbangun, hua-hua, partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan makhluk berarmor merah bangkit dari dalam. Lebih dari 1000 kilometer dengan kabur lebih dari 10.000 bilah tajam, makhluk logam mirip kelabang muncul. Mata hijau gioknya menatap Luo Feng dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ini penjaga terlarang tingkat 1000 kilometer. Mata panah berat menatap terbelalak. Ia berbalik ke Luo Feng. Tuan, Anda benar-benar menarik penjaga terlarang tingkat 1000 kilometer di ruang terlarang pertama Anda. Saya sudah berada di sini lebih dari 10.000 tahun dan telah melalui ruangan yang tak terhitung. Yang terkuat yang pernah saya temui hanya penjaga tingkat 100 kilometer. Luo Feng mengerutkan kening. Saya jelas merasakan panggilan yang kuat dari menara, namun saya tidak dapat menjadikan diri saya tuannya dan tidak ada reaksi khusus. Namun, ruangan pertama yang saya masuki, penjaga terlarang yang begitu kuat muncul. Setidaknya ini lebih baik daripada tidak ada reaksi sama sekali. Luo Feng melihat kepada dan panah berat seperti dua semut kecil melihat ke atas ke penjaga terlarang yang sangat besar ini.